Bapak Ibu, kalau sempat dulu saya pernah ngajar di Kedul cerita dulu Bapak Ibu ya. Kalau Pak Osbel kemarin cerita, Pak Samosir pulang ke rumah jam berapa pun sudah nih. Ngapain? Memperbaiki genteng tuh. Betul Bapak Ibu. Jangan sempat mereka memanggil saya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih, kita sama-sama. Saya tinggalkan, kami serahkan kepada Pak Wahidin untuk sosialisasi modul 1 itu yang pasti tujuannya adalah perbaikan sekolah. Mari kita membiasakan perilaku-perilaku positif. Jadi kita menjadi contoh, bukan memberi contoh. Beda kan? Menjadi contoh yang baik pada anak, bukan memberi contoh. Beda kan? Lebih tajam. Oke. Jadi terima kasih, saya izin mungkin kami dengan Bu Yanti, Pak Bu, mana Bu Desi? Bu Nisa ada sudah? Sudah ada ya? Oke, kami jawab dulu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, kami tinggalkan dulu. Silakan Pak Wahidin untuk melanjutkan. Baik Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan saya sebagai calon guru penggerak. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu min dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pulau Rimau, yang saya hormati rekan wakil, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam acara rapat dan sosialisasi yang seperti ditempelkan di depan ya. Sosialisasi modul 1 dalam peningkatan mutu sekolah. Di dalam kegiatan calon guru bergerak ya, ini ada beberapa modul yang sudah saya pelajari ya, utamanya di modul pertama. Ada 3 modul ya. Yang modul pertama inilah diberikan kewajiban untuk menyampaikan dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan nanti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama nanti yaitu filosofi pendidikan nasional yang menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya nanti yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga nanti visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Nah di hari ini nanti yang saya paparkan secara langsung saya sampaikan hari ini yaitu mengenai filosofi pendidikan nasional ya menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD dan budaya positif. Sedangkan untuk nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak itu sudah saya buat video pembelajarannya ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat, mungkin bisa untuk masukan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau itu belum bagus silahkan direvisi, diperbaiki lagi sehingga nanti kita bisa berbagi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu ya. Tak lupa selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya baik kita di dunia maupun di yaumil akhir nanti Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu ke materi langsung saja. Ini sudah saya buat powerpointnya, slide-nya ada ya, bisa dilihat di depan. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak SMA Negeri 2 Pulau Rimau. Itu ya seperti Bapak Ibu lihat di depan. Kita akan mengulas mengenai modul titik 1 atau modul 1 nanti 1.1 dan 1.4 Bapak Ibu ya. Minta waktunya bukan di sini saya menggurui tapi sharing ya, kolaborasi sehingga memiliki persepsi ke depan mengenai pendidikan yang seharusnya kita lakukan ya,
Ini menurut para pakar, dulu sebelumnya pendidikan itu berkiblat dengan orang Barat ya. Nah ternyata kita ya sebagai warga Indonesia ada para tokoh-tokoh yang memang ya seyogyanya kita gunakan ide-ide mereka untuk kegiatan belajar itu bagus diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Seperti di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, ada. Nah ini balik pertama ke sini ya. Jadi SMA Negeri 25 sosialisasi modul 1 dalam peningkatan mutu pendidikan seperti yang sudah jelaskan tadi. Profil filosofi pendidikan nasional menurut KHD nanti, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga nanti visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini biografi singkat mengenai Ki Hajar Dewantara ya, atau KHD. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, sharing saja. Nama aslinya itu Raden Mas Soewardi Soe Jayaningrat. Nah itu dilahirkan di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889 Bapak Ibu ya. Nah itu, dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 pada usia 70 tahun. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian pada usia 40 tahun kalender Jawa, beliau merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut ceritanya di sini bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah anak keturunan raja ya, yang ningrat. Biar membaur dengan masyarakat maka merubah namanya biar tidak terlihat gelar kebangsawanannya. Nah itu menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah itu Bapak Ibu ya. Bisa lanjutkan yang berikutnya. Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta beliau mendirikan Taman Siswa. Ya karena melihat pada zaman itu hanya orang-orang ningrat saja yang bisa sekolah pada waktu itu. Nah akhirnya beliau terpanggil atau terketuk hatinya untuk membuat sekolahan waktu itu yang dikasih nama dengan Taman Siswa. Nah itu Bapak Ibu ya. Pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikan mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Nah itu latar belakang dari Ki Hajar Dewantara atau KHD mendirikan Taman Siswa. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa adalah ing ngarso sun tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya ya, mangun karso, di tengah memberikan semangat, tumpuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, itu. Kita mengenal hingga saat ini sebagai semboyan pendidikan nasional. Jadi kita Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham kita adalah profesi sebagai guru. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, paling tidak inilah menurut Ki Hajar Dewantara. Ya kalau bisa kita tiru dari tokoh yang sudah bersusah payah sehingga pendidikan di Indonesia itu ada dan sampai saat ini berkembang sampai ke kita ya. Tidak cuma hanya orang-orang ningrat saja yang bersekolah, tetapi kita dari rakyat jelata pun bisa bersekolah. Kita harus wajib berterima kasih dengan jerih payah yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Refleksi, kita melihat kembali, melihat ke belakang apa yang sudah kita sampaikan dengan siswa, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh tokoh pendidikan kita ini ya, Ki Hajar Dewantara. Karena saat ini di CGP ya, khususnya di SMA ini ada 7 sekolah yang baru bisa ikut PSP, program sekolah penggerak. Ya mungkin di tahun-tahun yang akan datang itu seluruh Indonesia akan diarahkan menjadi program sekolah penggerak. Untuk saat ini baru piloting atau contoh, di antaranya ada sekolah kita. Dan saya berharap juga nanti kawan-kawan semua, saya tadinya juga tidak punya keinginan karena di
CGP ini, calon guru penggerak ini, banyak kegiatan yang menyita waktu, tapi dari situ bisa kita ambil manfaatnya. Ternyata setelah kita ikut di situ, banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Yang tadinya tidak bisa Google Meet, alhamdulillah setelah ikut mau tak mau dituntut, akhirnya kita bisa. Yang tadinya tidak bisa bagaimana mengedit video, alhamdulillah setelah ikut mau tak mau kita belajar dengan kawan kolaborasi, akhirnya bisa. Nah, ini saya berharap dan kawan-kawan semua ya, Bapak Ibu SMA Negeri 2, untuk kalau memang nanti ada kuotanya di SMA Negeri 2, tolonglah Bapak Ibu ikut. Nah, makanya diadakan sosialisasi. Enak kok Bu, ternyata setelah diikuti. Kita nginap di hotel, diganti ya, makan ditanggung di sana. Nah itu ya, memang ya tadi mungkin meninggalkan anak istri, tapi itulah bagian dari yang harus kita tingkatkan sebagai kompetensi kita ya sebagai guru untuk ke depan, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut, mudah-mudahan jangan apa ya, saya ngomong di sini bukan menggurui, tapi sharing, kolaborasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, nah ini dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah ini, yang pertama dasar pendidikan KHD ini pertama adalah menuntun. Bisa Bapak Ibu lihat, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah itu apa namanya, dasar-dasar yang disampaikan oleh KHD. Nah kira-kira ini sudah dilakukan oleh kita apa belum? Nah itu. Jadi nanti sampai ke yang berikutnya, ke budaya positif nanti ya. Nanti kita jelaskan mengenai bagaimana sih menyiasati atau menyampaikan materi dengan anak yang sesuai dengan KHD. Nah, itu. Jadi di sini yang pertama itu menuntun. Jadi kita hanya menuntun yang ada pada anak, baik itu bakat dan minatnya, tapi kita tidak bisa apa namanya menjadi apa bakatnya anak ini. Gitu. Jadi sesuai dengan ada yang ada pada anak. Nah kita sebagai menuntun, yang pertama itu yang supaya mereka itu selama tidak terjerumus, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh anak-anak itu bisa tercapai sesuai dengan karakter yang ada atau cita-cita atau bakat yang ada pada diri anak. Itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, nah ini. Yang berikutnya, kodrat anak itu merdeka dan bermain. Nah ini, saya bacakan aja. Merdeka yang berarti memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi berstandar atas kekuatan sendiri. Nah ini banyak yang persepsi Pak Bu ya, salah mengartikan. Anak-anak ini harus belajarnya melalui merdeka. Merdeka di sini Bapak Ibu bukan berarti anak-anak itu sekendak jidat anak, bukan ya. Bukan bebas tanpa tanpa batas, bukan. Merdeka di sini berarti ya anak-anak itu bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga potensi itu dapat berkembang ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita sebagai guru bisa menuntun tadi, mengarahkan anak. Kemudian yang selanjutnya ini, kodrat anak itu bermain. Ini juga sering terjadi pro dan kontra, susah menyebutkannya Bapak Ibu ya, pro dan kontra. Asal sebut. Nah itu, jadi mungkin antara tingkat PAUD, TK, SMP, SMA ya berbeda-beda tingkatannya. Mungkin kalau memang PAUD, mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar di PAUD ya, memang ya bermain. Jadi pembelajaran yang dilakukan dengan kegiatan bermain gitu. Tapi untuk SMA seperti yang kita lakukan bukan berarti dalam belajar main lari-larian, bukan. Tapi diharapkan anak-anak itu berkarya di sini. Bermainnya itu menciptakan ide-ide yang ada pada dirinya.
Yang misalnya hobinya membaca, arahkan supaya anak-anak membaca, membuat artikel. Yang hobinya membuat puisi misalnya, ya mereka berkarya melalui tadi bermain tadi membuat puisi, sehingga mungkin bakat yang ada nanti kita bisa salurkan ikut mengikuti lomba-lomba dan hal-hal yang lain. Misalnya ada yang berbakat qiraat misalnya, mungkin nanti ada ya gurunya yang memang membidangi. Nah, kita bisa manfaatkan, kita gunakan pada kegiatan pada masyarakat, ya acara-acara pernikahan misalnya, peringatan-peringatan. Nah itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ini pendidikan yang berpihak pada anak yang bagaimana? Kalau kita lihat, kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri melayani kepadanya. Nah ini juga kadang-kadang kita salah persepsi juga, ya, bukan murid untuk guru tapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada anak. Nah ini mungkin bisa jadi wawasan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam kegiatan mengajar di kelas Bapak Ibu ya, bahwa kita ini melayani seperti yang disampaikan oleh Pak Samusi tadi, kayak Gojek gitu ya. Kalau kita order Gojek ya, kemudian pasti ramah-ramah Gojek itu. Diantaranya ini Pak, mohon maaf Pak tadi telat ya, tidak bisa karena jalannya macet gitu. Ramah-ramah betul. Karena apa? Karena ada nilai yang bakal didapat. Kalau kita kasih bintang 1 selesai, ya langsung turun performanya. Kalau ini kita terapkan, kita ya sebagai guru di sini, otomatis mungkin kita banyak yang terdelik, yang performanya turun, dapat panggilan dari kepala sekolah selaku manajerial di sekolah kita. Nah itu Bapak Ibu. Nah lanjut. Nah ini, anak bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa. Tabula rasa ya. Nah itu. Saya bacakan dulu baru nanti kita bahas sedikit. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dari dulu kita berpikiran Bapak Ibu ya, bahwa anak dilahirkan kertas putih, kertas kosong yang tidak ada tulisannya, tidak ada apa-apanya, masih kosong. Ternyata menurut KHD itu adalah yang kita pikirkan tadi tidak seide dengan yang disampaikan oleh KHD. Bahwa manusia yang dilahirkan itu ternyata sudah membawa kodratnya masing-masing, membawa bakatnya masing-masing. Kita sebagai guru tinggal menebalkan, kita tinggal menuntun anak ini nanti ke depannya. Yang mungkin nanti bakatnya mau jadi penyanyi, ya kita arahkan supaya jadi penyanyi. Yang mungkin arahnya ingin jadi polisi, polri, ya kita arahkan ke sana. Nah itu. Jadi hal ini Bapak Ibu semuanya yang kita beranggapan bahwa kertas kosong menurut KHD itu adalah tidak seide dengan yang disampaikan oleh KHD. Bahwa menurut KHD itu adalah kertas yang sudah ada kekuatan kodratnya, ya, tapi masih samar-samar. Tugas kita sebagai guru untuk menebalkan dari bakat minat dari anak-anak kita. Udah Bu ya, lanjut. Nah, selanjutnya ini masih dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan atau keselarasan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatu, paduan harmonis agar gerak pikir, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Nah ini sama-sama kita pahami, agak-agak tinggi nih bahasanya. Budi, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Pekerti, tenaga akan menghasilkan keseimbangan, keselarasan hidup. Nah itu. Menurut Bapak Ibu gimana nih menanggapi ini? Ini agak tinggi, saya juga agak belum terlalu menguasai betul apa yang diharapkan di sini. Intinya budi pekerti ini ya itu watak karakter
yang bersatu padu pada diri anak dan bersatu padu itu pada diri kita sebagai pengajar tentunya. Nah itu. Kalau di sebelumnya di modul 1.2 ya, itu ada itu nilai dan peran guru penggerak. Ya, nanti di situ ada bahwa di situ ada diistilahkan kayak gunung es. Jadi gunung es itu kita tuh hanya sekitar 12% yang ada yang bisa dilihat dari seseorang atau dari siswa atau dari kita. Sayangnya itu di bawah laut. Ya, kebiasaan yang kita lakukan, ya, peraturan yang kita lakukan akan membentuk identitas kita yang kita lakukan secara konsisten. Ya, jadi kalau memang biasanya kita masuk pagi, ya, masuk pagi terus, pokoknya kalau tidak dalam masuk pagi, maka akan jadi karakter kita, akan jadi kebiasaan kita. Gitu. Tapi kalau cuma misalnya datang karena takut kena hukuman, takut kena teguran, berarti belum diambil nilai yang diambil di situ ya. Berarti masih karena telat takut kena marah, telat takut tidak dibayar ya gitu. Tapi yang bagus adalah kita memiliki nilai yang ada pada diri kita bahwa dengan kita lakukan kita disiplin tadi ya, budaya positif, maka kita akan memang itu loh yang harus kita lakukan. Memang kesadaran yang ada pada diri kita, bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor internal yang ada pada diri kita. Nah, kita boleh lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan waktu rapat. Jadi konsep petani. Jadi di sini kita guru ya, diibaratkan guru adalah petani, siswa adalah benih jagung atau benih yang lain boleh. Kemudian sedangkan sekolah adalah lahan. Nah nih, jika benih jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari petani tentu akan menambahkan kebaikan keadaan tanamannya. Intinya kita ya dari apa yang disampaikan oleh KHD ini, kita dalam mendidik itu ya, kita bukan membuat anak itu pintar, bukan. Yang buat pintar itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita guru itu sebagai petani. Tadi kalau kita konsep petani ya, kita kan harus menyiapkan lahannya, kemudian setelah apa mungkin perlu dipupuk, kemudian benih tadi kita tanam, kita rawat ya itu. Nah itu ibarat yang dirawat tadi adalah siswanya atau jagungnya tadi, sehingga mendapat keselamatan, sehingga nanti apa yang kita tanam tadi akan kita panen hasilnya dengan selamat, tidak ada halangan dan gangguan, tidak dimakan tikus, tidak ditumbuhi oleh rumput semak ya, bukan sekedar sudah tanam saja dan dibiarkan saja, bukan. Itu. Tuh, Ibu. Nah ini sama tadi. Nah kesimpulan yang dapat saya diambil ya dari KHD tadi, yang pertama tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini tujuan pendidikan menurut KHD. Jadi kita ya sebagai guru itu untuk menuntun anak supaya anak-anak itu mencapai apa yang dicita-citakan. Bagaimana caranya? Nanti di berikutnya. Yang jelas itu tujuan utamanya. Kita harus satu suara, satu pendapat bahwa kita ngajari anak itu supaya anak itu berhasil apa yang ingin menjadi cita-citanya, apa yang menjadi bakat dan minat anak itu. Ini Merdeka Belajar adalah cita-cita pendidik Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Nah ini di PSP ini Bapak Ibu semuanya kita sebagai guru mengarahkan supaya anak itu mengarahkan anak profil pelajar Pancasila sebagai karakter dari anak-anak. Nah, itu. Ada berapa? Kita lihat slide selanjutnya. Nah. Merdeka sudah ya. Nah ini
Ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan di kelas semuanya mengarah ke sini. Ya, ke profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada dijabarkan menjadi 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para akhlak mulia. Itu jabarannya, bisa Bapak Ibu lihat ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara. Itu jabarannya. Kemudian anak-anak itu mandiri, ya, memahami diri dan situasi, regulasi diri dari mandiri. Artinya anak-anak itu tidak terlalu tergantung dengan orang lain. Ya. Memang di satu hal pasti ada, setiap kita sebagai manusia sosial saling ketergantungan. Maksudnya di situ anak itu bisa mengeluarkan potensinya yang ada pada dirinya. Tidak harus sedikit-sedikit minta bantuan orang lain, sedikit-sedikit bantuan orang lain ya gitu. Kemudian ada berkebinekaan global, di situ sudah ada penjelasannya. Ya. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah itu ya. Jadi anak-anak itu, jadi bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran di kelas ya waktu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah ini, bagaimana supaya anak-anak itu dalam kegiatan belajar itu ada komponen-komponen ini. Mungkin dengan cara belajar kelompok misalnya. Sehingga di situ nanti anak-anak itu bisa kreatif, bisa terlihat gotong royongnya, ya, bernalar kritisnya. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Selesai berarti Bu. Ya untuk filosofi pendidikan nasional menurut KHD, itulah gambarannya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu budaya positif. Nah ini budaya positif, kebiasaan yang baik, ya, yang dilakukan oleh setiap kita. Bukan hanya siswa, setiap kita. Baik itu sebagai siswa dan sebagai kita tenaga pendidik ya, atau guru. Baik, sama-sama kita ulas. Budaya positif. Saya bacakan saja. Kita ambil contoh pada perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini budaya positif. Jadi balik-balik ya, kita sebagai guru, ini arahnya seperti yang disampaikan oleh KHD ini. Ya tadi sudah dibahas di awal. Nah ini kita dengan siswa. Ilustrasi guru mengontrol murid, nanti di bagian bawah nanti ada. Kita kalau bisa tuh sebagai guru nanti menghindarkan namanya hukuman, tapi nanti kita balikkan ke perjanjian kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti kita bikin ya sebagai guru. Kita lanjut nanti. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ini sering sekali kita lakukan. Yang seyogyanya ya perlu, tapi jangan terlalu sering. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, maksudnya segala perilaku yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi kalau kita memaksakan dengan murid, ya itu bisa saja kita paksakan, tapi itu tidak akan bertahan lama.
Ya, kalau kita lakukan itu tidak akan bertahan lama. Jadi alangkah baiknya kita ya sebagai guru menanyakan langsung dengan anak-anak tadi. Jangan memaksakan kehendak kita, apa sih kemauan anak. Dia pasti kalau kita cuma kelas seperti yang kita lakukan ya di kelas, kita kasih buku catatan, suruh anak-anak nyatet misalnya. Kebanyakan kan anak-anak sekarang tidak mau nyatet kan? Kebanyakan pasti tidak mau nyatet. Nah, itu kita tanya dengan muridnya, kira-kira gimana lah supaya apa yang kita tugaskan tetap dilaksanakan, ya, tanpa harus kita paksakan. Nah, itu harus ada upaya yang harus kita lakukan tentunya. Ada trik-trik yang harus kita lakukan. Ada, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan perasaan negatif. Nah, dari sini gimana Bapak Ibu? Bahwa yang kita lakukan kritik ya kalau tidak tepat itu bukannya malah menjadi penyemangat, malah nanti anak-anaknya down. Jadi kita tetap melakukan masukan untuk anak-anak itu tetap berbuat baik, tapi dengan cara yang sesuai ya, dengan yang lembut. Nah itu, jangan kita mungkin kesiswaan ya Pak Otor. Nah besok bawa sendal, ya, jangan bawa sendal lagi misalnya gitu kan, dengan nada yang tinggi. Timbulnya anak nanti bukannya apa? Mungkin ya waktu pas kita sampaikan nurut, tapi jangka waktunya tidak panjang, jangka waktunya pendek. Nah itu, maka kita harus menggunakan dengan nada suara yang halus. Nah, kan peraturan yang ada di sekolah kita bahwa kita harus menggunakan sepatu. Kalaupun pakai sandal, ya silakan dipakai lah. Waktu pas jalannya becek, setelah nyampe sekolah gunakan sepatu. Karena intonasi nada yang kita sampaikan akan memiliki arti yang berbeda, walaupun kata-katanya sama. Ini selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah itu Bapak Ibu. Jadi motivasi-motivasi yang kita lakukan, ya, motivasi arahan yang kita berikan dengan murid bisa diterima, bisa tidak. Kalau itu memang masuk ya pada diri anak, otomatis apa yang kita sampaikan, oh iya benar. Nah, apa yang disampaikan, maka akan dikerjakan. Tapi kalau memang kita belum bisa memasuki alam pikiran atau apa keadaan anak supaya apa omongan yang kita diterima percuma Bu. Nah ngomong baik pun tidak akan masuk, apalagi ngomong yang tidak baik. Jadi kita kalau menyampaikan motivasi, menyampaikan arahan kepada anak, kita harus satu frekuensi dulu lah. Ya, didengarkan, diperhatikan, baru kita sampaikan. Gitu, Bapak Ibu. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini. Ya. Jadi kita mentang-mentang jadi guru, ya, kita paksa, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Tidak bisa. Karena setiap anak memiliki bakat dan kodratnya masing-masing. Tinggal kita mengarahkan.
belum terlalu ini ya, saya sudah bisa ini. Lanjut. Nah ini, kalau Bapak Ibu lihat ke depan, dapat kita mengontrol seseorang. Nah ini ada stimulus, respon, ada teorema kontrol. Nah menurut Bapak Ibu, yang bagaimana? Apakah kita menggunakan stimulus respon, kemudian teorema kontrol? Bisa dibedakan Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu pandangan kita kan kayak gini-gini, menurut saya gini gitu ya. Ada ya? Tapi kalau menurut teorema kontrol, kita berusaha memahami pandangan. Karena apa? Antara kita dengan kawan-kawan rekan guru yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda. Kalaupun mau disamakan ya terus ada habisnya, bentrok terus. Ya, caranya gimana? Ya kalau itu menjadi keyakinan rekan kita guru ya sudah. Yang penting halnya arahnya kebaikan. Nah gitu. Pandangan kita kayak gini, pandangan yang lain kayak gini. Tapi kalau beradu ya, apalagi kayak zaman-zaman dulu waktu pas pemilu, ada yang dukung A, ada yang dukung B, akhirnya gontok-gontokan sama kita. Selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di stimulus responnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita, baik itu buruk, baik itu baik, ada tujuannya. Anak-anak itu ngambil buku orang lain, misalnya buku kawan sekelasnya, pasti memiliki tujuan itu. Tidak bisa langsung kita salahkan, tapi kita panggil, kenapa nak ngambil buku orang lain? Mungkin karena dia tidak memiliki buku, mungkin karena tidak senang dengan anak tadi, pasti ada permasalahan yang ada di situ. Ada. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teorema kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya gimana? Artinya gimana? Ya, orang lain mengontrol kita, itu sudah ada stimulus respon ya. Kalau kita dalam kontrolan orang lain, tapi kalau kita memang sebenarnya yang hanya bisa, kalau hak asasi kita lakukan hanya diri kita sendiri. Kalau kita mau tidak ya gimana? Walaupun dipaksakan ya tidak bisa. Ya, kita maksakan seseorang. Kalau kita tetap tidak, kalaupun kita mau berarti merelakan diri kita dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini Bapak Ibu, apa makna disiplin? Saya yakin kalau masalah disiplin, saya yakin Bapak Ibu ngerti semua masalah disiplin. Ini perlu juga penyamaan persepsi. Kita sama-sama baca Bapak Ibu ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan mulia. Kita harus sama-sama pahami bahwa disiplin memang sedikit kata-katanya disiplin tadi ya, itu tujuannya sebenarnya untuk kebaikan. Disiplin itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau setiap kita disiplin melaksanakan tugas, saya yakin tidak ada panggilan 1, panggilan 2, teguran sini, teguran situ. Balik ke kitanya. Tapi ada yang berpikiran bahwa disiplin adalah itu yang disampaikan itu ya, kecenderungan untuk apa itu? Ketidaknyamanan. Seolah-olah kita ya yang jadi terdakwa, apa gimana ngomongnya itu? Kita itu merasa teraniaya dengan disiplin. Padahal kalau kita tegakkan disiplin adalah untuk kepentingan kita bersama. Nah, itu. Ya, jadi disiplin itu bukan hukuman sebenarnya, tapi adalah kesepakatan yang harus sama-sama kita junjung. Kita ambil nilai di situ. Nah ini, teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3, itu salah tulis Pak Bu ya.
Yang pertama yang ini motivasi eksternal, artinya motivasi yang datang dari luar. Kemudian yang bawah ini adalah motivasi internal yang datangnya dari dalam. Kemudian yang bawah sini motivasi internal tujuan disiplin positif. Nah, itu. Nih bisa Bapak Ibu lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Artinya gimana? Apa yang kita lakukan hanya takut kena hukuman, takut tidak dibayar gajinya misalnya, gitu ya. Kemudian yang internal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, yang seharusnya kita gunakan yang ketiga, ya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tuh. Jadi balik-balik ke kitanya, ya. Insya Allah kalau memang kita sudah apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita lakukan, misalnya kita laksanakan sholat 5 waktu misalnya. Kalau memang kita bukan hanya takut dengan Allah gitu ya, cuma takut nanti masuk neraka, tapi memang kalau kita lakukan terus-terusan ada suatu kebutuhan. Atau kalau kita terlalu jauh lah, kita lihat di lingkungan sekolah kita saja lah. Ya, kalau kita memang sebagai guru kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita, ya, memang timbul dari hati, ya, insya Allah apa yang kita lakukan tidak berat. Tapi kalau Bapak Ibu laksanakan cuma karena takut kena hukum, ya, takut tidak dibayar gajinya, nah, maka yang timbul adalah kalau ada kepala sekolah aja baru kita datang, ya, dan seterusnya. Nah nih, mari kita sama-sama ya sebagai guru untuk berperilaku yang baik, ya. Ini. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini semuanya bisa positif, bisa negatif. Bisa kita lihat sama-sama, kita bahas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendari kendaraan roda 2? Saya baca dulu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Ngapunian polisi nyuruh kita pakai helm, ya, waktu pas kita berkendaraan ke jalan raya atau keluar. Nah itu, kita harus kembali ke nilai. Kalau kita memakai helm karena takut ditilang, ya, itu. Kalau tidak ada polisi, kemungkinan kita tidak pakai helm. Nah itu. Tapi kalau kita berpikir bahwa memakai helm itu adalah salah satu sarana supaya kita selamat di jalan. Jadi ada polisi, tidak ada polisi, tetap kita pakai. Nah itu. Ya, bisa ya dibedakan ya. Jadi balik ke kitanya. Jangan cuma karena ketentuan, itu kan peraturan. Kalau ada peraturan kita kena tilang, kena denda, gitu kan. Nah, itu. Jadi kita balik ke kitanya, kalau bisa jangan itu, tapi kita memakai helm karena kalau kita terjadi sesuatu di jalan maka akan melindungi kita. Nah itu nilai yang kita ambil Bapak Ibu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka menengah. Tadi ya untuk hukuman tadi. Nih, yang pertama ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini mengenai hukuman ya. Saya lanjutkan saja lah ini. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, coba ini agak-agak
dengan kita ya, mungkin yang melaksanakan di kelasnya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan peristiwa. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkannya. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Setiap kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Maksudnya gini Bapak Ibu ya, ada positif dan negatifnya. Jadi misalnya setiap kita laksanakan ujian di kelas misalnya, yang juara Bapak itu selalu kasih hadiah. Itu sebenarnya tidak bagus juga. Ada sisi bagusnya dan tidak bagusnya. Apalagi yang mendapat juara cuma itulah. Alah, paling-paling yang dapat si A, si B, si C, aku tidak mungkin dapat. Akhirnya tidak termotivasi juga Bapak Ibu. Nah, makanya harus diadakan, jangan selalu, tapi diadakan variasi. Bapak Ibu ya. Jangan sampai kayak gini, contohnya yang nyata saja lah. Kita ke anak-anak kita yang sudah punya anak mungkin. Setiap kita nyuruh anak, kita kasih imbalan. Ya, kita kasih imbalan. Nah, tolong beli ke gula. Ini untuk imbalannya 1.000 misalnya, atau 5.000 ya, kasih kayak gitu. Giliran kita suruh tidak dikasih imbalan, nah ini masalah. Ya, tidak akan dilaksanakan. Walaupun dilaksanakan sambil ngomong-ngomong tidak keluar, yang membuat kita akan naik darahnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, tidak usah jauh-jauh, anak saya sendiri lah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi penghargaan ini bisa efektif dan juga tidak bisa efektif, tidak efektif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nih, penghargaan lulus hukuman. Ini maksudnya yang tadi saya bicarakan. Ya. Ketika seorang memberikan penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kecil dia langsung down. Apa namanya? Allah, tidak mungkin saya bisa. Itu kan pinter nih ya. Bisa lah mungkin aku nyaingi. Nah, gitu kan lebih. Nah, itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Rasanya tidak senang akhirnya kan? Nah, itu. Kemudian jika guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru, melainkan mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Dibagus-bagusi saja di depan gurunya, ya, di belakangnya ngimi-ngimi kata orang Jawa itu. Gitu ya. Gitu. Jadi di depan guru aja dibuat bagus. Kalau ada Pak Uto dimasukin tuh celananya, maksudnya ya. Giliran di luar ngimi-ngimi. Kasih Pak Uto. Kayak gitu. Aduh. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Benar tidak Bapak Ibu? Ada ya, masuk akal juga sih. Ya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan bertim coba. Itulah kita ya, saya khususnya guru matematika. Kita dalam mengajar anak-anak itu ya, ada kan yang memang tidak nyambung tanya dengan anak-anaknya itu. Mungkin memang anak-anak itu masih belum ada kemampuan awal betul. Kita mau mengajarkan mengenai statistik misal ya, sedangkan di situ ada misalnya menentukan apa rata-rata misalnya, dan hitungnya belum bisa. Nah, kita harus lihat anak itu ya, kita ajarin hitungnya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Sudah ya Mas ya. Penghargaan hukum. Nah, ini saya kira paham tadi ya. Saya bacakan ada Bapak. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Apa niat lah, aku dari peringkat 1. Ibu itu pilih kasih. Padahal tidak kan, Bapak semuanya memang sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya gitu. Kemudian penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang.
Terima kasih Pak. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, sama-sama saya bacakan aja ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa nalar kan? Yang bisa saya jelaskan memang hal ini tidak terlalu susah. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, akan merasa dihukum. Kita sudah susah payah, anak tadi ya bergaul payah biar jadi peningkat, ternyata tidak jadi. Nah, ya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini yang seperti kami dapat di KKD itu ya. Jadi hindarkan hukuman, balikan kesepakatan kelas. Jadi bedakan hukuman itu terakhirlah kita lakukan. Kalau bisa jangan kita, misalnya gini, anak, nah ini jangan tersinggung Pak ya, Pak Bu ya. Anak-anak tidak apa namanya, nilainya kecil, kemudian suruh bawa ember, ya suruh bawa keset. Nah itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau kesalahan anak. Kalau memang anak tidak bisa menjawab soal itu kita sampaikan ke anak supaya dipelajari, kita tuntun, kita arahkan, bukan untuk bawa ember atau keset. Aduh. Nah, ya. Saya mohon maaf Pak Bu ya. Tapi ini sekedar nyampaikan saja kok ya. Aduh. Misalnya lagi di kelas ya kan, anak itu suruh maju pelajaran apa tidak bisa, suruh push up, itu juga tidak boleh sebenarnya. Iya, disuruh hafalan kalau tidak bisa hafalan. Biasa ya. Ya kan berlebihan nggak boleh ya. Atau suruh keliling lapangan 200 kali misalnya. Ya, tewas nanti anaknya pingsan. Nah itu ya. Nah coba kita bedakan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Coba Bapak Ibu telah apa yang ada di slide di depan ini. Membuat anak sakit itu hukuman kan, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Ya pada saat itu saja melanggar kan, kita ngomongin segala macam, kita arahkan ke saat itu saja, yang berikutnya tidak lagi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya kan sering tadi ya. berulang.